Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Hasan dengan NPM 25160510026, Rek A. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi dan Bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Iqbal Harori. Kenapa ilmu ekonomi itu penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapi dengan kegiatan ekonomi, seperti makanan apa yang kita konsumsi, pakaian yang kita gunakan, dan barang-barang yang kita gunakan. Itu semua memiliki nilai ekonominya masing-masing. Ekonomi dan bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi terapan yang memiliki tujuan utama untuk menganalisa lebih lanjut terhadap suatu perusahaan yang didasarkan pada ilmu ekonomi dan metode kuantitatif. Perbedaan ekonomi makro dan mikro terletak pada ruang lingkupnya. Ekonomi makro memiliki ruang lingkup yang luas dan menyeluruh. Ilmu ini digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan besaran pajak. Lalu untuk ekonomi mikro memiliki ruang lingkup yang lebih kecil. Ilmu ini mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran, lalu perilaku konsumen dan produsen, lalu penentu kuantitas faktor input, dan barang atau jasa apa saja yang diedarkan di pasaran dengan mengacu pada harga. Investasi menurut buku Ekonomi dan Bisnis adalah alat untuk penyediaan suatu barang modal yang digunakan sekarang dengan mengharapkan suatu keuntungan di masa mendatang. Ekonomi hijau merupakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dengan tidak mengesampingkan tentang permasalahan lingkungan. Contohnya, akhir-akhir ini telah banyak berdirinya green startup atau startup hijau. Mereka berfokus pada pengembangan produk, layanan, serta teknologi yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada lingkungan. Ekonomi biru adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan laba yang dilakukan oleh penduduk setempat dan tidak terbataskan pada sumber daya alamnya saja. Contohnya, melansir dari antaranews.com, pada tanggal 17 Oktober 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempromosikan konsep kota tepi laut untuk mengintegrasikan perencanaan tata letak laut dan darat guna pembangunan pesisir yang berkelanjutan, produktif, dan berdaya saing. Masalah yang menyebabkan perekonomian Indonesia lebih lambat dari negara lain, yang pertama ada kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia yang belum merata. Lalu tingkat produktivitas yang rendah, infrastruktur yang belum optimal, tingkat inovasi yang lemah, lalu birokrasi yang berbelit, ekonomi yang terlalu bergantung kepada komoditas, dan tata kelola pemerintahan yang belum seefisien negara maju. Masalah perekonomian Provinsi Lampung berakar dari ketergantungan pada sektor pertanian yang didukung dengan infrastruktur yang belum memadai, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan masalah pada tata letak lahan, dan minimnya industri besar non-pertanian. Untuk solusinya, pemerintah dapat mendorong hilirisasi, memperbaiki infrastruktur,
meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memperkuat sektor industri dan UMKM. Tempat tinggal saya di Lampung Tengah, dan menurut saya masalah perekonomian di Lampung Tengah ini yang pertama ada ketergantungan dengan komoditas yang harganya tidak stabil. Lalu ketimpangan pertumbuhan antara wilayah pusat dan pinggiran, minimnya industri pengolahan, UMKM yang belum terhubung dengan pasar luas, kualitas tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan industri, serta masalah lingkungannya. Dan untuk mengatasi masalah ini, Lampung Tengah perlu melakukan desertifikasi komoditas, membangun pusat ekonomi baru di kecamatan pinggiran khususnya, menghadirkan industri berbasis bahan lokal, memperkuat pemasaran dan akses modal UMKM, meningkatkan pelatihan vokasi dan keterampilan teknis, serta memperbaiki tata kelola agraria dan mendorong praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Hasil wawancara kelompok saya dengan anggota KSPM di Galeri Pasar Modal menghasilkan 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak ekonomi terhadap pasar modal? Nah, jawabannya, pasar modal sangat berpengaruh ke perekonomian suatu negara. Karena dengan adanya pasar modal, investor dari luar negeri akan berdatangan untuk berinvestasi ke perusahaan nasional yang ada di negara tersebut, yang nantinya mata uang asing yang masuk akan menambahkan nilai perekonomian suatu negara tersebut. Lalu yang kedua, jika terjadi demo atau kerusuhan di negara tersebut, apakah pasar modalnya juga akan berpengaruh? Jawabannya iya, karena sebagai investor, tentu dia akan melihat bagaimana kondisi suatu negara tersebut, khususnya kondisi politik. Jika terjadi kerusuhan, berarti kondisi politiknya sedang tidak baik-baik saja. Nah, hal itu akan membuat investor berpikir 2 kali untuk apakah dia jadi berinvestasi di negara tersebut atau menarik investasinya kembali. Tujuan dari diskusi ini sebenarnya untuk mengetahui apakah kegiatan ekspor impor berpengaruh terhadap UMKM yang ada di sekitar kita. Tetapi ternyata UMKM yang kami datangi itu merupakan kemitraan dari suatu perusahaan. Jadi semua unit jualan dia itu didapatkan dari hasil dia beli kepada kemitraan tersebut. Jadi menurut saya kegiatan ekspor impor tidak terlalu berpengaruh kepada si penjual. Tapi selain itu kami juga menanyakan beberapa hal seperti kenapa dia memilih untuk berjualan di sekitar Unila dan strategi pemasaran seperti apa yang dilakukan saat dia di awal jualan. Nah, alasan dia memilih berjualan di sekitar Unila adalah karena menurut dia Unila merupakan pasar yang bagus untuk jualannya. Karena Unila itu banyak penduduknya, banyak penghuninya dari mahasiswa sampai penduduk di sekitar sana. Nah, jadi jualan dia ini termasuk ramah di kantong mahasiswa. Jadi mahasiswa merupakan pasar yang tepat. Lalu strategi pemasaran di awal jualan, dia menggunakan strategi yang namanya M2M, mulut ke mulut. Jadi semisal ada satu pelanggan nih. Nah, nanti dia bilang kepada pelanggan tersebut kalau si pelanggan berhasil membawa 5 orang untuk membeli dagangannya, maka si penjual akan memberikan jualannya secara gratis kepada si pelanggan. Nah, itu menurut saya strategi yang cukup bagus untuk sekelas penjual yang baru mulai gitu.
karena itu juga bertujuan untuk jualannya itu dikenal oleh banyak orang. Pada diskusi kali ini kita membahas beberapa berita dari website kontan online. Berita yang pertama, tantangan dan peluang industri alat berat pasca bencana di Sumatera. Menurut Ketua 4 PABI, setelah bencana yang melanda, Sumatera menyumbang 20 sampai dengan 25% total permintaan alat berat. Dari sini kita bisa melihat bahwa segala kejadian itu bisa dijadikan sebagai peluang bisnis. Nah, di sini bukan berarti industri alat berat itu jahat karena mereka memanfaatkan bencana sebagai ladang bisnis, tapi ya karena itu pekerjaan mereka. Lalu yang kedua, Presiden Prabowo menyuntik dana sebesar 4 miliar per kabupaten atau kota yang terdampak bencana di Sumatera dan Aceh. Pemerintah memang wajib memberikan bantuan kepada daerah terdampak supaya daerah tersebut cepat pulih dan perekonomian di sana kembali bergerak. Tapi menurut saya dana 4 miliar ini terlalu kecil untuk ukuran kabupaten atau kota. Mengingat kejadian bencana itu cukup besar yang terjadi di sana. Lalu berita yang ketiga, kenapa bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Seperti yang telah banyak beredar di media sosial dan kita ketahui, kenapa bencana di Aceh dan Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Karena menurut pemerintah, statistik dari bencana ini belum termasuk standar bencana nasional. Ya, padahal ya seperti kita ketahui, korban bencananya banyak, korban yang meninggal, belum lagi yang hilang, ditambah dengan total kerusakannya yang menurut saya itu sudah terlalu besar gitu. Tapi ya saya tidak tahu kenapa belum ditetapkan sebagai bencana nasional, mungkin ada kepentingan lain. Ya gitulah, paham lah.